Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca I'anatul Mustafid, Syarah Kitab Tauhid dari Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa atala umurahu fi sihatin wa afiyah. Pertemuan yang ke-28 di bab yang kedua, keutamaan tauhid. Membahas ayat yang ada dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, Syekh Shalih hafizahullah di halaman 55 di sini ya. Kemarin sudah saya kirim PDF-nya ya. Bisa dilihat di PDF-nya ya, masing-masing. Alladzina amanu wa hadza 'amun fi qaumi Ibrahim wa ghairihim minal khalqi ya alladzina wahadallahu wa akhlasu lahul ibadah. Orang-orang yang beriman baik dari kaum Nabi Ibrahim ataupun selain mereka, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, al-muradu bidzulmi huna asyirku. Dan mereka tidak mengotori, tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Kenapa? Li'anna dzulma kama bayyana ahlul ilmi salasatu anwa'. Karena kezaliman itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ada 3. Naul awwalu wa huwa 'azamuha dzulmu syirki wal iyadzu billah. Kezaliman yang pertama yang merupakan kezaliman terbesar yaitu kesyirikan. Qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar merupakan kezaliman yang sangat besar. Limadza sumya syirku zulman. Kenapa kesyirikan itu disebut kezaliman? Kenapa kesyirikan itu disebut kezaliman? Li'anna dzulma fil asli, karena zalim itu maknanya, makna sebenarnya dari zalim itu wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya nyari enggak? Halaman berapa kemarin ya? Halaman 80-an. Di PDF halaman berapa kemarin? Ya. Kenapa syirik itu disebut zalim? Karena zalim itu makna sebenarnya wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa syirku makna, sedangkan syirik itu artinya wad'ul ibadah fi ghairi maudhi'iha. Ya,
meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, itu syirik. Hadza a'zamuz zulmi, ini merupakan kezaliman terbesar, li'annahum lama wadhal ibadata fi ghairi mawdhi'iha a'tauha li ghairi mustahiqiha wasawwau al-makhluqa bil khaliq sawwau ad-dha'ifa bil qawiyyi alladhi la yu'jizu syai'. Ya, kesyirikan itu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, dan itu merupakan kezaliman terbesar. Karena tatkala orang-orang musyrik itu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, mereka memberikan ibadah itu kepada yang tidak berhak. Mereka menyamakan antara makhluk dengan khalik, menyamakan antara yang lemah dengan yang kuat, yang tidak terkalahkan oleh apapun. Ya, ini namanya zalim. Hal ba'da hadza zulmun? Adakah kezaliman yang lebih besar dari ini? Sudah ketemu? Adakah kezaliman yang lebih besar dari ini? Tidak ada. Ya, ini kezaliman yang pertama, yaitu kezaliman terbesar, syirik. An-naw'u tsani, yang kedua, zulmul abdi nafsahu bil ma'asi. Kezaliman yang kedua, kezaliman seseorang terhadap dirinya, ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Fal 'asiina ma dzalama nafsah. Orang berbuat maksiat itu menzalimi dirinya sendiri, menzalimi jiwanya sendiri, li'annahu 'arrada nafsahu lil 'uqubah. Kenapa zalim? Ya, dia menyodorkan dirinya kepada hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Karena wajib alaihi an yunqidha nafsah, padahal yang wajib atas dia itu adalah menyelamatkan dirinya. An yadha'a fi mawdhi'in la'iq biha, meletakkan jiwanya dan dirinya pada tempatnya yang sepantasnya. Wa ta'ah, ya, wal karamah, yaitu taat kepada Allah dan, ya, mendapatkan kemuliaan. Ya, jadi orang berbuat maksiat itu zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, dia meletakkan dirinya bukan pada tempatnya. Semestinya dia letakkan dirinya pada ketaatan kepada Allah, pada kemuliaan. Qulinal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Surat Az-Zumar ayat 15. Katakan wahai Rasul SAW, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu, alladzina khasiru anfusahum, adalah orang-orang yang, ya, mereka diri mereka sendiri rugi, wa ahlihim, dan keluarga mereka rugi terhadap dirinya sendiri dan keluarga mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Surat Az-Zumar ayat 15. Ya, demikian juga kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri itu, selain dia berbuat maksiat, ya, dia juga, ya, menyepelekan kewajiban, ya, menyepelekan kewajiban, ya, meremehkan kewajiban, itu termasuk zalim. Ya, karena kewajiban seseorang itu adalah, ya, bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban, tidak menyepelekan kewajiban. An-naw'u tsalits, yang ketiga macam kezaliman adalah zulmul abdi linnas. Kezaliman seseorang terhadap orang lain. Kezaliman seseorang terhadap orang lain. Maksiat itu ada maksiat lahir, maksiat batin, dan ada menelantarkan kewajiban. Itu semua kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri.
ya, beramal tidak ikhlas, zalim terhadap dirinya sendiri, ya, menyepelekan kewajiban, zalim terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, zalim terhadap orang lain, ya'khudhu amwalahum, ya, au ghaibatahum, ya, mencuri barang milik orang lain, au ghibatahum, atau menggunjing mereka, au namimatahum, atau au ghibatuhum au namimatuhum, ya, salah ini, zulmul abdi linnas bi akhdhi amwalihim au ghibatihim au namimatihim, seorang menzalimi orang lain, mencuri harta orang lain, ghibah, menggunjing mereka, namimah, mengadu domba di antara mereka, merusak hubungan baik di antara mereka, usariqati amwalihim, mencuri harta mereka, ta'addi alaihim, ya, atau menjahati mereka, fi a'radihim, dalam kehormatan mereka, bil ghibah wan namimah wal qadhaf wal hamaz wal lamas wa ghairi dzalika min at-tanaqqus, baik dengan menggunjing, mengadu domba, menuduh tuduhan buruk, ya, pencemaran nama baik, ya, mengejek, ya, menghina dan sebagainya. Au fi dimaihim, atau menjahati orang lain dalam, ya, nyawa mereka, biqatlil abriya bi ghairi haq, ya, menzalimi orang lain dengan dia membunuh orang-orang yang, ya, orang-orang yang baik, ya, secara zalim, au bidzarb wal jurah wal ihanah bi ghairi haq, atau memukul orang lain, ya, menyakiti orang lain, melukai orang lain. Fa hadza ta'addi 'alan nas, ini namanya menjahati orang lain, yaitu zalim, ya, itu zalim, ya. Hadhihi anwa'udz zulm, ini dia, ya, bentuk-bentuk kezaliman. Zulmus syirki, hadza a'zamu anwa'i, ya, kezaliman yang berupa kesyirikan, dan itu merupakan macam kezaliman yang paling besar. Zulmul abdi nafsah, yang kedua, seseorang menzalimi dirinya sendiri. Zulmul abdi li ghairihi minal makhluqin, dan yang ketiga, seorang menzalimi orang lain, ya, menzalimi orang lain, menzalimi makhluk Allah, bukan hanya orang, ya, menzalimi makhluk Allah, zalim terhadap binatang, zalim terhadap jin, ya. Gimana menzalimi jin? Gimana menzalimi jin? Nabi SAW melarang, ya, seseorang kencing di lubang di alam terbuka, ya, lubang yang ada di tanah-tanah itu di alam terbuka, ya. Nabi melarang seseorang kencing mengencingi lubang di alam terbuka itu, lubang di tanah, karena itu menzalimi, karena itu rumah mereka, ya. Saking zalimi manusia itu, tulang yang jadi makan, wa inna zadu akhwanukum minal jin, ya, tulang yang menjadi makanan para jin saja oleh manusia itu tulang ya, tulang dibikin makanan, dimakan sendiri, ya. Lalu itu makanan jin. Saking zalimnya manusia itu kepada jin itu, ya, makanan jatahnya mereka pula dirampasnya, ya, dirampasnya, ya, dibuat apa, makanan hewan ternak, dibuat makanan ikan, ya, tulang dibikin tepung ikan, tepung tulang dikasihkan ke ikan, ikannya dimakan manusia, ya, tulangnya ikan dikumpulin lagi, ya, bukan untuk kasihkan jin, ya, bukan untuk biar dimakan sama jin, dibuang di tempat sampah, dimakan sama jin, ya, dibersihkan lagi,
proses lagi jadi kecap ya. Tulang ikan ya. Subhanallah ya. Itu mendolimi jin itu. Ya, kalau mendolimi jin, mukul jin, nggak bisa mukul jin ya. Makanan mereka dipakai untuk membersihkan kotoran, makanan mereka ya, rumah mereka, sarang mereka dirusak, dikencingin ya. Wa amana awal wa huwa dzulmu syirk fa hadza la yaghfiruhu Allahu abadan illa bitaubah. Ketahuilah, bentuk kezaliman yang pertama yaitu kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Kezaliman yang pertama itu kecuali dengan bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya kesyirikan. Pakai sungguh, karena orang-orang musyrik jahiliyah itu dulu nggak percaya kalau Allah itu tidak akan mengampuni kesyirikan, tidak akan mengampuni orang musyrik. Mereka nggak percaya. Ya, makanya ayatnya pakai inna, ya, dan ayatnya pakai innallaha, dan memakai la yaghfiru, memakai ya la yaghfiru, pakai la nafiyah ya, masuk pada fi'il mudhari yang ada masdar nakirah di dalamnya. Ini semua bentuk pengampunan. Sungguh Allah gak akan ya memberikan ampunan dengan bentuk ampunan apapun kepada orang musyrik. Mengerikan sekali ya kesyirikan itu ya. Sedikit pun gak akan ada ampunan dari Allah kepada orang musyrik. Beda dengan iman ya, yang kebalikan syirik ya, diampuni walaupun iman seseorang itu mithqala habbatin min khardalin ya, minal khair minal iman. Walaupun iman seseorang itu sangat-sangat tipis, sangat-sangat ringan, seringan apa? Satu biji gandum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesyirikan tidak. Wa amanu tsani, perhatikan ya, kezaliman yang pertama itu enggak akan diampuni kecuali dengan taubat nasuha. Kecuali dengan taubat nasuha. Adapun kezaliman yang kedua, wa huwa zulmul 'abdi li nafsihi bima duna syirki, fa hadza tahta masyiatillah. Insyaallahu ghafara wa insya'adzaba bihi. Adapun bentuk kezaliman yang kedua, yaitu seseorang menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat, dengan menelantarkan kewajiban ya, dengan dosa-dosa besar yang tidak mencapai level kesyirikan, maka tergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Insyaallahu ghafara, kalau Allah menghendaki Allah akan mengampuni. Wa insya'adzaba bihi, kalau Allah menghendaki Allah akan mengazab. Wa amanu tsalits wa huwa zulmul 'abdi linnas. Adapun bentuk kezaliman yang ketiga, yaitu kezaliman seseorang terhadap orang lain, fahadha la yatrukullahu minhu syai'a, la budda minal qisas. Maka Allah tidak akan ya membiarkan sedikit pun ada kezaliman seseorang terhadap orang lain. Mesti ada pembalasan. Ila an yasmahal mazlumun, kecuali orang yang dizalimi itu memaafkan. Nah, itu urusan lain. Ja fil hadis ya la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah
hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Kalian benar-benar, ya, kalau ini makna tuaddi, ya, tapi kalau ini mabni lil majhul, la tu'addunnal huququ, ya, la tu'addunnal huquqa atau huququ, ya, hak-hak itu benar-benar akan dikembalikan, ditunaikan kepada pemiliknya hari kiamat nanti. Sampai-sampai kambing yang tidak memiliki tanduk, ya, akan menerima keadilan dari kambing yang memiliki tanduk. Ya, kambing yang memiliki tanduk zalim terhadap kambing yang tidak memiliki tanduk, ya, maka itu nanti juga akan dikisos, akan ada pembalasannya nanti. Padahal itu binatang. Bagaimana dengan manusia? Ya, bagaimana dengan manusia? Nasallallahu Syatul jalha allati laysa laha qurun wa syahqarna allati laha qurun. Idza natahatha bi quruniha la budda min al-qisas yaumal qiyamah hatta bainal bahaim. Kambing al-jalha itu kambing yang enggak punya tanduk. Sedangkan syatul qarna itu kambing yang memiliki tanduk. Kalau kambing yang memiliki tanduk itu, ya, dia menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk, maka di hari kiamat nanti akan dibalas. Sampai pun sesama binatang ternak, di hari kiamat nanti ada pembalasannya. Qala ta'ala wa idzal wuhushu husyirat tuhsyaru bahaim yaumal qiyamah ayuqtassu ba'dhuha min ba'd thumma yaqulu Allahu laha kuni turaban fa inda dzalika yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Allah Ta'ala firman dalam surat Takwir ayat 5, wa idzal wuhushu husyirat, dan hari ketika hewan-hewan, ya, dikumpulkan, semua hewan dikumpulkan di hari kiamat untuk dibalas satu dengan yang lainnya. Mana yang zalim mendapat balasan keadilan, ya, dari yang terzalimi. Kemudian Allah berfirman setelah, ya, hewan-hewan itu saling dikisos, saling dibalas, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka ketika itu orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba, seperti Allah beritakan dalam surat An-Naba ayat 40, duhai seandainya aku menjadi tanah, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Al-An'am ayat 38. Tidak ada satupun hewan di muka bumi, tidak pula seekor pun burung terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan mereka itu adalah makhluk sama seperti kalian. Tidak ada satupun binatang di muka bumi, burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka itu makhluk seperti kalian. Ma faratna fil kitab syai', kami tidak melalaikan sesuatu pun di dalam Al-Lauhul Mahfuz, ya, di dalam kitab takdir, ya. Tsumma ila rabbihim yuhsarun, kemudian, ya, mereka semuanya akan dikumpulkan menghadap kepada pencipta mereka Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi pembalasan satu sama lain. Wa kadzalika banu Adam, demikian pula manusia, ya, yuqamul qisasu bainahum yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti sesama mereka akan ditegakkan qisas, pembalasan. Sallallahu alaihi wasallam. Fayuqtassu minal mazlumin lidz-zalamah, maka, ya, orang-orang yang terzalimi akan, ya, mendapatkan keadilan dari
orang-orang yang zalim. Zalamah yakni jamak zalim, seperti kafarah jamak kafir. Wa la yutraku min huquqihim syai' illa idza samahu biha. Ya, dan tidak akan dibiarkan sedikit pun kezaliman. Tidak akan dibiarkan sedikit pun kezaliman, kecuali kalau orang yang terzalimi itu memaafkan. Kama yaqulu ahlul ilmi, sebagaimana para ulama menjelaskan, ad-dawawinu thalathatun. Ya, diwan la yaghfiruhullahu syirku, diwan la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa madzalimul ibad. Wa diwan tahtal masyiah, diwan itu catatan. Catatan-catatan itu ada 3. Ya, diwan la yaghfiruhullah, catatan yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu kesyirikan. Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an, yang kedua catatan yang tidak akan Allah biarkan, tidak akan Allah telantarkan sedikit pun, yaitu kezaliman sesama manusia, kezaliman sesama makhluk. Wa diwan tahtal masyiah, dan yang ketiga adalah catatan yang bergantung kepada kehendak Allah. Insyaallah ghafar li sahibi wa insya'adzabah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni pemilik catatan itu. Kalau Allah menghendaki lain, Allah akan mengadabnya. Wa huwa adz-dzunub wal ma'asi allati duna syirki, yaitu dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang tidak mencapai level kesyirikan. Fahadha makna qawlihi walam yalbisu imanahum bidzulmin, yakni bisyirkin. Inilah makna firman Allah dalam surat Al-An'am tadi, ya, surat Al-An'am ayat 82. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah, dan tidak mencampuri, mengotori tauhidnya, imannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Hadza huwa alladzi fassaraha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lama nazalat hadil ayah, ya, syaqqat al-sahabah. Ya, ketika ayat ini turun, maka berat ayat ini bagi para sahabat. Ya kan? Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, para sahabat merasakan berat. Ya Rasulullah, ayuna lam yadzlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim minimalnya terhadap dirinya sendiri? Ada? Zalim tadi apa artinya? Zalim terhadap diri sendiri, melakukan maksiat, ya, menyepelekan, menelantarkan kewajiban, itu zalim terhadap diri sendiri. Ya. Mana ada orang yang tidak zalim terhadap dirinya sendiri? Sementara ayat itu mengatakan, ya, siapa yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjelaskan, innahu laisa billati ta'nun. Ya, kezaliman di situ bukanlah yang kalian maksud. Ya, bukanlah seperti yang kalian maksudkan, yaitu mencakup semua bentuk kezaliman, termasuk kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri, bukan. Innahu syirku, tapi kezaliman yang dimaksud di situ adalah kesyirikan. Ya, alam tasma'u ila qauli al-'abdis salih, tidakkah kalian sudah mendengar perkataan hamba Allah yang saleh, yaitu Luqman? Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim, surat Luqman ayat 13. Wahai anakku, jangan kau berbuat kesyirikan kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Surat Luqman ayat 13. Nabi SAW menafsirkan kezaliman dalam ayat ini, ya, dengan ayat yang lain, yaitu surat Luqman ayat 13, ya, syirik. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, mengikhlaskan seluruh ibadahnya kepada Allah, dan tidak mengotori tauhidnya itu dengan kesyirikan, ya, tidak mengotorinya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul aman,
Qauluhu ta'ala ulaika lahumul aman. Halil muradu bihi al-amnul mutlaq. Yani anahum la yu'adzabuna abadan awil muradu mutlaqul amni. Ay anahum wa in 'udzibu fala budda an yadkhulul jannah. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu akan mendapatkan keamanan, keselamatan. Apakah yang dimaksud keamanan dan keselamatan yang sempurna? Artinya mereka tidak mendapatkan azab sama sekali. Ya, orang-orang yang bertauhid dan tidak mengotori tauhidnya dengan kesyirikan, ya, maka mereka itu akan mendapatkan keselamatan, keamanan yang sempurna, tidak akan diazab sama sekali. Ya, meskipun punya kezaliman dosa, minimalnya terhadap diri sendiri. Ataukah yang dimaksud mutlaqul aman? Ataukah yang dimaksud jaminan keselamatan? Ya, jaminan keselamatan saja. Bahwa boleh jadi mereka diazab terlebih dahulu, ya, tetapi akhirnya mesti masuk surga. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid dan tidak mengotori imannya, tauhidnya dengan kesyirikan, itu mereka dapat jaminan keamanan. Jadi seandainya pun mereka diazab, maka pasti mereka akan dibebaskan dari azab dan masuk surga. Ada ayatu muhtamilatun. Ayat ini, ya, membawa kemungkinan, ya, penafsiran yang pertama atau yang kedua. Ini mereka mendapatkan jaminan mendapatkan keselamatan yang sempurna, atau yang kedua, jaminan keselamatan. Wa lakila tafsirain fal ayat tadullu ala fadli tauhid. Ya, baik tafsir yang pertama ataupun tafsir yang kedua, ayat ini menunjukkan keutamaan bertauhid. Ya, wa annahu amnum minal adzab, dan bahwasanya tauhid itu adalah jaminan keamanan, keselamatan dari azab. Ya, tauhid itu adalah jaminan keamanan, jaminan keselamatan dari azab, imma mutlaqan, ya, wa imma yu'amman minal adzabil mu'abbad. Ya, apakah, ya, anahu amrun minal adzab imma mutlaqan, ya, apakah itu jaminan keamanan, keselamatan secara sempurna, ataukah sekedar jaminan saja, ya, sehingganya kalaupun diazab tidak akan selamanya, akan dapat keamanan dari, ya, diazab selamanya, diazab kekal di dalam azab. Ya, fal ayatu fiha fatul tauhid. Jadi intinya bahwa ayat 82 dari surat Al-An'am ini menunjukkan keutamaan tauhid, wa annahu amnun minal azab, dan bahwasannya, ya, wa annahu yamnahullahu li ashabihi al-amna ala hasabi darajatihim fit tauhid wassalama minadz dzunubul ma'asi, dan bahwasannya Allah akan mengkaruniakan kepada pemilik tauhid keselamatan, keamanan sesuai dengan derajat tauhid mereka, sesuai dengan derajat keselamatan mereka dari dosa dan maksiat. Ya, itu keutamaan tauhid. Ya, selama masih memiliki tauhid, maka ada jaminan keselamatan, jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Wa dalatil ayat mafhumiha ala anna man asyraka billahi wa khalata tauhidahu bisyirkin annahu laisa lahu aman wal iyadzu billah. Mafhum ayat ini, kebalikan dari makna ayat ini, ya, kebalikan dari tekstual ayat ini, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah dan mencampuri tauhidnya, mengotori tauhidnya dengan kesyirikan, maka dia tidak ada keselamatan untuknya sedikit pun, wal iyadzu billah. Hadza fi khatarus syirik. Jadi ini ayat, ya, makna mafhum dari ayat ini, makna sebaliknya dari tekstual ayat ini, ya, menerangkan apa? Bahayanya syirik. Ya, bahayanya syirik. Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, mengotori tauhidnya dengan kesyirikan,
maka tidak punya jaminan keselamatan sedikit pun. Tidak punya jaminan keamanan sedikit pun. Ya. Anna man abadallah walakinahu yad'u ma'allahi ghairahu yastaghitsu bil mauta yadhbahu lil qubur wa yatufu al adriha musta'inan biha. Dan bahwa siapa yang beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, ya, beristighatsah, minta tolong kepada orang yang telah mati, yadhbahu lil qubur, menyembelih hewan dikorbankan sebagai persembahan kepada kuburan, yatufu bil adriha musta'inan biha, tawaf mengelilingi kuburan, minta tolong kepada kuburan itu dalam rangka minta bantuan kepada kuburan itu. Fahadha khalata imanahu bisyirkin, maka ini contohnya orang yang mencampur dan mengotori imannya dengan kesyirikan. Laisa lahu amnun abadan, dia tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan selama-lamanya, enggak ada, sedikit pun enggak ada. Ya, hatta yatuba ila Allah azza wajalla, kecuali dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia enggak punya jaminan keselamatan sedikit pun sampai dia bertobat kepada Allah. Yukhallis tauhid, sampai dia mengikhlaskan tauhidnya, memurnikan tauhidnya. Ya, falaisal maqsud anal insan ya'budullaha faqat bal labudda aidan an yatajannaba syirka. Jadi ya, yang dimaukan oleh Allah azza wajalla dan rasulnya itu seseorang bukan sekedar beribadah kepada Allah saja, tapi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan, meninggalkan kesyirikan. Ya, wa illa fal musyrikun lahu ibadah. Kenapa? Orang-orang musyrik itu mereka juga punya ibadah kepada Allah. Orang-orang musyrik itu mereka juga punya ibadah kepada Allah. Ya, kanu yahujun, orang-orang musyrik jahiliyah itu dulu mereka haji. Kanu yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Kanu ya yut'imunal adyaf, mereka juga menjamu para tamu. Kanu yukrimunal jiran, mereka juga memuliakan tetangga. Lahum a'mal, mereka punya amalan-amalan ibadah. Lakinnaha laysat mabniyatan 'ala tauhid, tapi amal-amal mereka tidak dibangun di atas tauhid. Fahiya haba'un mansur, maka menjadi debu yang diterbangkan, debu yang ditiup angin. Ya, la tanfa'uhum syai'an yaumil qiyamah, tidak bermanfaat amal-amal ibadah mereka di hari kiamat nanti sedikit pun. Qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Al-Furqan ayat 23. Allah Ta'ala firmankan, dan kami ya wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal, ya, dan kami tunjukkan kepada mereka amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an mansura, lalu kami jadikan amalan-amalan mereka itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin, ditiup oleh angin, tidak tersisa sedikit pun. Ya, itu adalah apa namanya, kejadian yang paling menyesakkan dada. Ya, melihat amalan-amalannya dan pahalanya sudah di depan mata, tiba-tiba apa? Sirna, ditiup seperti debu ditiup angin, tidak tersisa sedikit pun. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang kafir, a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif. Amal-amal baik mereka itu seperti debu di apa? Diterpa angin yang sangat kencang, fi yaumin 'asif, di hari yang penuh badai. Ya. La yathbutul a'mal illa tauhid. La yuthabbitul a'mal illa tauhid. Tidak ada yang bisa mengekalkan amal kecuali tauhid. Madama hunaka syirkun fal a'mal qimatalah. Selama ada unsur kesyirikan, selama masih ada kesyirikan, maka amalan-amalan sebaik apapun tidak ada nilainya. Mahma at'abal insan nafsahu fiha, ya, secapek apapun, selelah apapun orang itu beramal, selama masih ada kesyirikan, maka tidak bermanfaat. Hadza yadulluna ala fadli tauhid, wa makanat tauhid, ini memberi pelajaran kepada kita
tentang keutamaan tauhid, tentang kedudukan mulia at-tauhid, wa annahu mu'amminun min adzabillahi azza wajal. Maksudnya tauhid itu memberikan jaminan keselamatan dan keamanan dari azab Allah. Bikhilafil musyrik. Beda dengan orang musyrik. Ya, fa innahu la amna lahu min adzabillah. Namanya orang musyrik, pelaku syirik, tidak ada jaminan keamanan keselamatan dari azab Allah. Wal aman yakunu fid dunya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia kal amni minal a'da wal amni minal hurub. Ya, aman di dunia. Ya, selamat di dunia, selamat dari musuh. Ya, selamat dari peperangan. Ta'rifuna qimatahu. Ya, kalian sudah menyadari, merasakan, mengetahui ya betapa berharganya aman, ya kan? Betapa urgensi aman itu sangat besar dalam kehidupan di dunia. Khatarul khauf, betapa membahayakannya, betapa menakutkannya. Ya, kebalikan dari aman itu, tidak aman itu. Ya. Rasa takut ada di dunia. Ini baru di dunia. Fa kaifa bil amni fil akhirah minan nar? Bagaimana dengan ya urgensi aman dari neraka di hari kiamat? Anar asad minal khurub, asad minal a'da. Neraka itu jauh lebih berat ya dibandingkan peperangan, jauh lebih berat dibandingkan kejahatan musuh. Asad min kulli syai'. Neraka itu jauh lebih berat dari segalanya. Ya. Idza kana al-amn fid dunya hadhi qimatuhu wa hadhi manafi'u fa kaifa bil amn fil akhirah. Kalau nilai dan urgensi aman di dunia itu sangat besar, apalagi urgensi aman di akhirat dari azab neraka, tentu tidak bisa dibandingkan. Ya. Wallahul musta'an. Baik, wallahu a'lam, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.